Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang mengerjakan Hyundai i20 ya. Hyundai i20 nya ini masalah di pendinginan. Jadi ini kita mau ganti termostat sama ganti radiator ya. Nah ini radiatornya kita belikan baru. Terus extra fan-nya ini kemarin nggak bisa nyala. Radiator yang lama udah rusak. Terus extra fan-nya nggak mau nyala karena karbon brusnya habis ya. Udah kita ganti karbon brush, udah bisa muter bagus. Lilitannya juga masih oke. Bearingnya kita kasih gemuk lagi bearingnya. Ini radiatornya baru, harganya kurang lebih 1 juta di toko ya, tergantung tokonya. Ini hampir 200. Tapi kalau beli termostat, di termostat nggak ada sealnya, jadi sealnya pun juga kalau dijual sama rumahan termostat ya. Nah termostatnya itu ada di belakang sini. Nah termostatnya ada di belakang sini ya. Dia posisinya itu di sini. Nah ini ada rumah termostat nyelempit di sini. Nah ini dia. Dia di balik water outletnya. Ini water outlet ya. Ini water outlet. Nah dia di sini posisinya gini. Nah dia ada water outlet, pasang di situ. Nah di sini di balik water outlet. Nah seperti ini. Ini. Nah sini nih. Disitulah termostat Hyundai i20. Nah terus termostatnya kita beli baru, tapi sebelum kita pasang ini kita bolongin ya. Kita buang jiggle valve-nya kita buang. Terus kita bolongin sebelahnya lagi mata bor 3 mili ya. Jadi 2 jalur air untuk masukkan sedikit air yang dingin ke dalam mesin, jadi nggak nunggu panas dulu. Ini kan 88 derajat, tapi sebelum 88 derajat sudah ada air yang masuk ke mesin sedikit ya, 2 biji sedikit arusnya. Itu nanti sangat maksimal ya, sudah sangat maksimal 2 lubang, tidak perlu banyak. Kalaupun 1 tidak masalah, maksimal 2, jangan 3. Dan juga tidak boleh di loss ya, nanti nggak maksimal kinerja mesin dan pembacaan sensor. Nah kenapa 2? Karena kita menghalangi banyak air yang masuk, jadi kita tahan sedikit. Nah, selubang ini aja 2 ini sudah banyak ya, karena itu debitnya sudah cukup lah, karena 88 derajat dia tidak langsung terbuka full, dia hanya buka sedikit. Nah ini menghampiri 88 derajat, ini sudah dari awal sudah enggak terlalu panas mesinnya ya, jadi lebih dingin. Oke sekarang kita mau pasang langsung. Besarnya 2. Nah itu sudah terpasang water outletnya ya. Nah kita kencengin aja dulu. Disitulah posisi termostatnya di balik water outlet. Ini kita buka tutup klep ya. Tutup klepnya kita buka, mau bersihin dulu karena ini bocor, banyak oli yang keluar. Terus ini radiator udah kita pasang. Kita pasang. Jadi kalau mau buka itu ada bautnya di sini ya. Sini 2 biji, selangnya kan ini selang bawah. Ini selang atas. Terus kalau mau buka ini radiator atau extra fan-nya itu harus buka filter ya. Buka filter supaya leluasa bisa kebuka. Ini kebetulan buka bumper karena nyopotnya kemarin sulit ya. Ini tidak bisa dibuka separuh seperti mobil yang lain. Ini karena ini bodi depan ini plastik ya, plastik semua keliling full. Jadi kalau mau buka ini, buka lampu jadi cukup sulit, tapi yang paling mudah buka filter udara, jadi nggak sulit nyopot extra fan dan radiator. Nah,
Ini extra fan-nya seperti ini. Nah, kalau mau buka ini ada kancingan ya. Extra fan kipasnya ada kancingan. Ini dicungkil, jangan sampai hilang. Ini plat kancingan. Jadi tinggal plastik kipasnya ini, propellernya ditarik ke atas kalau sulit, di sini dipukul. Terus kalau misal sudah dibuka terus ada spelang, bisa maju mundur. Tinggal ganjel ring yang sesuai diameter asnya ini ya. Ganjel di bagian bawahnya kipas ini diganjel. Nanti dia kena tumpuan dari bearing. Tengahnya bearing itu nanti dia kipas ini numpuk di situ, supaya dia tidak main maju mundur ya, supaya tidak main maju mundur, supaya nanti kalau maju mundur ini bisa kocak, longgar, ini hilang, ini lepas, kipas tidak bisa berputar. Jadi kuncinya di sini di plat ini sama plat kancingan ini, snap ringnya. Oke, yang sudah ganti karbon brush kemarin, kita ganti karbon brush. Jadi lilitannya masih bagus, jadi tidak kita belikan ya. Ini juga kebetulan barangnya masih kosong. Oke, ini sekarang kita buka deck klepnya, kita bersihkan, kita lem. Enggak out kencang mau. Iya Pak, dia kunci apa? Oke, kunci pas. Kunci pas. Tenang dulu. Susah emang. Iya. Kuncinya andalan dulu, pojok-pojok, biar enggak miring. Filter bodi udah kita pasang, selang belum Pak ya? Dilem? Enggak perlu. Oh, udah pasang ya? Kencang semuanya. Iya. Jadi kalau mau buka kipas radiator, filter udara, ini dibuka ya, kancingan kap mesin. Cukup panas. Ini ada bautnya di sini. Kok bisa di atas? Nah, di atas. Terus. Nah, yang bikin susah juga itu kalau kita bongkar pasang radiator, itu baut pegangan AC ini ya, yang ini itu dari dalam sini, dari bawah frame ini juga yang depan juga begitu, agak sulit posisinya. Nah, ini di dalam, jadi posisinya persis di sini ya, ada di sini, sama yang di sini juga. Jadi dua baut harus pasang ya, kalau enggak nanti kondensornya bisa bergetar. Bawah. Terus
Kita tutup dulu. Jadi ini kebetulan tutupnya jelek ya. Kita ganti yang baru, yang sudah jelek. Ini padahal aslinya ya. Nah, bempernya kita pasang. Kenapa harus buka bemper? Tulangan bemper ya. Karena ini dia duduk di radiator, sehingga kita harus buka bemper semua supaya ini bisa dicopot dari dudukannya. Sekarang mau pasang bempernya, kita kompletin. Ini masih cas aki, akinya masih loyo, beberapa hari nggak dicas. Kita mau coba starter, tes dulu. Nah, angkat. Jadi masih ya, dia berkurang karena mengisi ruang kosong di dalam mesin. Jadi kita biarkan dulu sampai betul-betul panas supaya nanti ruang kosong terisi ya. Mesinnya hidup normal, water starter nggak nyembur meskipun ada sedikit muntahan air, itu karena tekanan pompa ya. Dan juga termostat sudah kita bolongin, jadi otomatis ada sirkulasi dan tekanan yang mengarah ke radiator. Jadi sambil cas mesin, cas listrik, kita bantu aki juga. Karena ini akinya putih ya, nggak ada listriknya sama sekali, habis. Jadi kita tunggu sampai beberapa menit ya, sekitar 20 menit. Ini sudah sekitar 20 menit. 20 menit berjalan, 88 derajat ya, kipas masih off. Ini selang balik dari mesin, coba yang dari radiator Pak, yang dari radiator ke mesin. Nah, itu. Yang dari selang bawahnya 76. Ini selang hisap dari radiator ke mesin ya. Kita cek kebocoran, nggak ada, aman. Yang bawah ini, yang bawah aman, nggak ada kebocoran. Selang-selang juga aman. Nah, terus wajar ya, karena air semakin panas semakin mengembang, jadi wajar. Nah, coba kita nyalakan kipas, coba Pak, nyalakan AC-nya. Jadi kita mau nyalakan AC-nya. Tombol belum nyala di sini. Tombol AC. Nah, ini kipas nyala ya. Kipas nyala, extractornya kencang. Semakin stabil ya, semakin merapat ionnya, jadi semakin masuk. Jadi kalau extravan mau nyala ini di temperatur 98 sampai 105 derajat ya. Jadi kalau tidak menghidupkan AC, karena kalau kita menghidupkan AC berarti temperatur selang ini di angka 85 derajat. Ini 85, ini biasanya 65 atau 75 ya. Yang dari mesin lebih dingin. Nah, ini sudah mulai dingin. Ini dari mesin
yang dari radiator lebih dingin. Nah, ini dari mesin temperaturnya 74, jadi semakin menurun temperaturnya ya. Tadi kan 88 derajat. Kita cek yang bawah 56, 57. Karena kena hembusan angin ya. Jadi otomatis selangnya dingin. Nah, ini di atas 78, 81, 82. Nah, ini temperatur yang di mesin. Jadi mesin lebih cenderung lebih dingin ya kalau kita nyalakan kipas dan termostatnya kita lubangin. Ini sudah 40 menit ya. Tapi radiator barusan saya tutup, saya kasih tambah air. Barusan saya tutup. Ini saya cek temperatur selang baliknya yang dari mesin lebih dingin ya. Ini yang bawah malah 47, 49. Ini lebih dingin. Sekitar 82 derajat ya. Anggaplah 85 derajat, jadi temperaturnya normal, gak ada masalah. Jadi sebelumnya extravennya karbon brasnya habis ya, jadi kita servis dinamonya, terus radiator kita ganti, kita kasih coolant. Sekarang kondisinya aman. Jadi kita mau coba sistemnya secara otomatis ya, tanpa AC dihidupkan, apakah kipasnya nyala di temperatur berapa ya. Kita tes dulu, matiin AC-nya. AC-nya lumayan dingin, kita matiin AC-nya. Kita tunggu 5 menit atau 10 menit ya, apakah ada yang masalah. Yang bawah udah cukup panas ya, 95, atas juga 98. Jadi nanti nunggu temperatur panas extraven hidup, kita pantau terus sampai 100 derajat. Nanti 100 derajat akan hidup secara otomatis extravennya. Sudah status ya, jadi tidak ada pembuangan panas. Terus naik, kita pantau terus. Ini sudah 20 menit ya, 20 menit, 108 derajat, belum nyala kipasnya. 105 derajat, 108, 105, 107, 8, 9. Belum nyala kipas. Kita tunggu apakah dia masih normal sensornya atau enggak. Hah? Nah, ini sudah nyala kipas. Sudah 20 menit, 108 atau 7 derajat ya. Ini sangat tinggi temperaturnya, baru kipasnya hidup. Betul-betul panas ya, baru kipasnya itu turun, turun, terus turun. Jadi temperatur 108 derajat baru hidup ya. Jadi baik sebaiknya memang kita ngidupin AC, jadi supaya temperatur mesin nggak terlalu panas. Ini pun juga mati lagi, jadi nggak hidup lama ya. Jadi sekarang kita mau hidupin AC-nya dulu. Oke, sip. Jadi untuk menjaga temperatur dan nggak terlalu panas. Mulai terus menurun sampai di angka 70 derajat ya. Yang selang bawah, yang atas nanti 85 derajat atau 86 derajat itu udah normal, udah cukup dingin. Di sini mungkin saya kalau mengisi ya, jadi
airnya tumpah terus. Turun 98. Jadi sistemnya masih berfungsi secara normal ya, jadi nggak ada masalah secara ini riskan. Sistem AC extractornya nyala, otomatis juga nyala, hanya di temperatur yang tinggi ya, 108 derajat. Memang itu temperatur standar dari sebuah mesin. Kalau dia mau nyala secara otomatis sebenarnya masih terlalu tinggi ya, harusnya di angka ya 95 lah, dan nggak terlalu panas. Itulah makanya kita perlu nyalakan AC. Dan hal yang berbahaya lagi, orang yang sering ngerokok terus matikan AC, itu yang bisa membuat mesin overheat ya. Jadi sering mungkin kita nyalain AC, atau sebisa mungkin kita nyalain AC di saat kita mengendarai mobil ini. Oke, sekarang saya rasa udah nggak ada masalah ya, tinggal kita mau rapiin yang belum rapi seperti klip-klipnya atau yang lainnya ya. Ini aja kita mau kasih isi air aki biar nggak kurang. Oke, jadi nanti kita mau coba jalan lagi. Nah, sobat mekanik, kita mau ngetes mobil ini ya. Kita mau tes mobil ini. Nah, kebetulan malam-malam ya. Ini siapa ya? Jadi kita tes jalan. Ini kilometernya dicatat 95.662 ya. Nah, ini kita jalan nanti sekitar 30 kiloan, oke? Nah, ini kondisinya mesinnya normal ya, nggak ada masalah. Jadi untungnya mesinnya nggak sampai jebol ya kemarin, karena temperaturnya memang lumayan ini ya, lumayan tinggi, dan tidak ada indikator penanda baca temperatur, hanya langsung panas. Kalau ada tanda panas di sini ya, dia langsung panas. Nah, ini sudah menempuh jarak sekitar 13 kilo ya. Sekitar 13 kilo. Tadi kan 95.665 ya. Sekarang 95.678. Jadi ada sekitar penambahan 13 kilo. Nanti kita balik lagi menjadi hampir 30 ya. Ini kita cek temperatur. Kita cek temperatur mesin. Kita cek buka. Temperaturnya normal. Kipasnya masih nyala, masih normal, aman. Selang bawah 56, selang atas 78 ya. Jadi nggak ada masalah, nggak 83 derajat atau 5 derajat. Ini 83 derajat, 85 derajat. Masih normal, di angka normal. Oke, sobat mekanik, kondisinya baik-baik aja, nggak ada masalah. Sekarang kita mau mati mesinnya, oke? Jadi sudah nggak ada masalah, kita break dulu, nanti kita lanjut balik, oke? Sekarang kita mau cek dulu kondisi air coolant-nya. Tadi udah 3 jam kita berhenti. Kayak gimana kondisi coolant-nya, kita lihat dulu apakah masih oke.
nggak berkurang ya, nggak berkurang, atau emang karena kondisinya seperti itu masih ada sih, nggak habis banyak ya. Kita pakai lagi. Nah, besok pagi kita cek lagi. Ini air coolernya masih ada di sini ya, masih banyak. Setelah kita cek, kita pakai lagi sekarang. Oke. Kita cek lagi setelah kita habis pakai jalan. Jadi kondisinya sudah aman, nggak ada masalah ya. Nah, ini sudah pagi ya, jadi semalam kita udah nyoba kendaraannya dan menempuh perjalanan 95.694 km dari 95.664, jadi sekitar 29 kilo lah, anggaplah 30 kilo ya, 30 kilo. Nah, ini udah pagi. Sekarang saya mau cek kondisi air coolernya di radiator, apakah airnya seperti semalam atau ada yang berkurang ya, atau gimana. Kita buka mesinnya dulu. Oke. Ternyata airnya masih sama dengan semalam ya, jadi masih seperti itu. Jadi kalau kita tambah air, mungkin tambah coolernya nggak seberapa banyak yang berkurang ya, terasa dikit. Coba kita tambah dengan air biasa mungkin. Nah, di tabung reservoir juga masih utuh. Oke, nggak masalah, masih sama, jadi kondisinya aman ya, aman. Jadi kita isi coolant aja nanti di bengkel, kita mau ke bengkel. Kita starter. Oke. Jadi kondisinya udah aman ya, nggak ada masalah. Kita menuju ke bengkel dari rumah. Nah, ini sudah dingin ya, udah sampai bengkel dingin beberapa jam. Nah, sekarang mau kita isi coolernya ya, jadi masih kelihatan airnya. Nah, ini sekalian kita udah copot businya, mau ganti busi sekalian ya, jadi agak berebet juga nih. Kita ganti sekalian supaya tarikannya enak. Nanti kalau masih kurang enak tarikan, kita setel ya, timing throttle bodinya. Jadi kita setel dia arahnya berlawanan jarum jam, jadi arahnya itu ke sini ya, karena tarikannya throttle body talinya searah jarum jam, jadi ini berlawanan sedikit ya, supaya akselerasinya bertambah. Kita coba starter ya, hidupin lagi, manasin sampai starternya hidup berapa menit. Posisi dingin RPM 1100. Cukup irit, bensinnya masih tidak seberapa banyak berkurang ya, jadi mobil ini cukup irit lah. Yang jarak tempuh hampir 30 kilo lah ya, 30 kilo, dan masih 4 kotak, kemarin 5 kotak. Nah, sekarang kita tes jalan siang ya, udah kita panasin mesinnya, kita tes jalan.
Ini kondisi AC hidup ya, jadi normal aja kita pakai sehari-hari. Udah kita panasin di bengkel tadi sampai kipasnya hidup secara normal ya, tanpa hidupkan AC. Jadi temperaturnya 108 derajat baru hidup. Jadi memang cukup riskan kalau kita nggak pernah nyalain AC ya. Biasanya pemilik mobil dia kan ngerokok tuh. Nah, biasanya kan sering matiin AC. Nah, itu dia yang jadi penyebab mesinnya sering overheat. Nah, ini kita coba jalan-jalan dulu. Oke? Nah, udah kita tes tadi ya, kita cek airnya, udah dingin mesinnya. Nah, ternyata airnya pas ya, nggak berkurang, jadi nggak ada masalah. Jadi sekarang pekerjaan kita udah selesai untuk memperbaiki Hyundai i10 tahun 2012 ya. Oke sahabat mekanik, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa cek roda dan mesin sebelum dipakai. Oke.